Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknik Antena dan RF Propagasi. Pada video kali ini, kita akan membahas topik konsep dasar antena bagian yang kelima. Topik bahasan pada video kali ini adalah yang pertama mengenai polarisasi, yang kedua mengenai axial ratio, dan yang ketiga mengenai polarization loss factor. Polarisasi didefinisikan sebagai arah orientasi dari vektor medan listrik. Pada proses perambatan gelombang elektromagnetik, medan listrik dapat muncul pada sumbu horizontal atau pada sumbu vertikal, atau dapat juga muncul pada kedua sumbu tersebut. Hal inilah yang mendasari munculnya beberapa jenis polarisasi. Polarisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah linear, yang kedua adalah sirkular, dan yang ketiga adalah elips. Polarisasi linear artinya medan listrik hanya muncul pada salah satu sumbu saja. Pada gambar sebelah kiri, kita lihat bahwa ini menggambarkan polarisasi linear horizontal. Gambar yang di tengah memperlihatkan polarisasi sirkular. Polarisasi jenis ini ditandai dengan medan listrik pada sumbu X akan sama kuat dengan amplitude medan listrik pada sumbu Y. Tetapi, amplitude pada kedua sumbu ini akan memiliki beda fasa sebesar 90 derajat. Gambar di sebelah kanan memperlihatkan polarisasi elips. Polarisasi jenis ini ditandai dengan amplitude pada sumbu X sama kuat dengan amplitude pada sumbu Y, namun memiliki beda fasa sebesar 45 derajat. Topik berikutnya adalah mengenai axial ratio. Axial ratio didefinisikan sebagai perbandingan antara kuat medan maksimum pada satu sumbu dibandingkan dengan kuat medan pada arah tegak lurusnya. Pada gambar, kita melihat bahwa kuat medan maksimum direpresentasikan oleh garis OA, dan kita sebut juga sebagai major axis. Pada arah tegak lurusnya, kita sebut sebagai minor axis, yang direpresentasikan oleh garis OB. Maka, axial ratio sama dengan major axis atau OA dibagi dengan minor axis atau OB, di mana axial ratio akan bernilai antara 1 sampai dengan tak hingga. Untuk axial ratio sama dengan 1, ini menggambarkan polarisasi sirkular. Axial ratio sama dengan tak terhingga menggambarkan polarisasi linear. Sedangkan untuk axial ratio di antara 1 sampai dengan tak hingga merepresentasikan polarisasi elips. Bahasan berikutnya mengenai polarization loss factor. Jika pemasangan antena penerima atau antena RX tidak sesuai dengan polarisasi gelombang datang, maka daya yang diterima akan menjadi lebih kecil. Hal ini kita sebut telah terjadi polarization mismatch. Untuk orientasi yang sesuai, maka penerimaan daya akan maksimum, di mana polarisasi medan datang akan sama dengan polarisasi antena. Polarisasi antena dilihat saat antena pada transmitting mode. Jika polarisasi gelombang datang membentuk sudut psi dengan polarisasi antena, maka daya terima akan mengalami penurunan yang dinyatakan dengan PLF atau polarization loss factor. Perhatikan gambar berikut ini. ER merepresentasikan arah atau orientasi polarisasi medan datang. RF merepresentasikan polarisasi atau orientasi antena penerima. Kedua polarisasi ini dipisahkan oleh sudut sebesar psi. Maka, polarization loss factor dapat kita hitung sama dengan
vektor orientasi ER dikalikan dengan vektor orientasi antena penerima atau vektor A yang kemudian dikuadratkan. Yang nilainya akan sama dengan cos kuadrat psi. Contoh, untuk sudut psi sama dengan 60 derajat, maka PLF akan sama dengan 1/4. Maksudnya adalah cos kuadrat dari 60 derajat sama dengan 1/4. Hal ini maksudnya daya yang diterima akan turun sebesar 6 desibel. Jika sudut psi bernilai 90 derajat atau saling tegak lurus, maka PLF akan bernilai 0, karena cos kuadrat dari 90 sama dengan 0. Hal ini maksudnya daya yang diterima akan sama dengan 0, atau tidak akan ada daya yang diterima sama sekali. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa orientasi polarisasi antena penerima kita sesuai dengan orientasi polarisasi sinyal datang. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.